Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan kapan harinya waktu scrolling beranda FB pas lagi gabut, nggak sengaja saya lihat ada yang posting jualan mini PC dengan harga murah dan bikin saya jadi manggut-manggut. Harganya cuma 200 ribuan, PC-nya tanpa adaptor, dan saya pun nggak usah nunggu lama-lama, langsung aja PM orangnya, deal-dealan harga, kemudian langsung transfer sebagai tindak lanjut. Dan akhirnya sampailah mini PC-nya di studio Kentang Tech yang belum saya rapiin dan masih salbut. Spesifikasi mini PC-nya ternyata memang minimalis, tapi biar begitu kita akan gunain ini mini PC untuk konten biar bisa dipakai untuk media center dan main banyak game arcade dan emulator yang pernah populer dulu-dulu di awal debut. Ya udah deh, intronya nggak usah lama-lama karena saya juga kesusahan cari kata berakhiran ut. Tontonin videonya tapi jangan sambil merengut, dan seperti biasa, buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya penggemar musik dangdut. Oke, jadi mini PC ini seperti yang udah saya bilang, spesifikasinya standar banget dan bisa dibilang minimalis juga. Ya wajar aja karena ini sepertinya adalah mini PC bekas penggunaan di lab sekolah yang dijual karena nggak dipakai lagi dan dirasa kurang kenceng untuk dipakai siswanya. Ini saya belinya juga masih tanpa adaptor ya. Jadi kalau sama adaptornya hitung-hitungannya jadi sekitar 300 ribuan untuk beli mini PC ini. Merek mini PC ini adalah merek Advance. Merek yang sekarang lagi naik daun gara-gara Chromebook-nya yang konon oleh pemerintah bakal di-drop untuk proyek pendidikan di sekolah di tahun ajaran baru ini. Ya, Advance D52250 ini cuma dibekali prosesor sekelas Intel Atom dengan speed 1,8 GHz, RAM DDR3 2GB, dan harddisk sebesar 250 GB. Karena mini PC ini terhitung iri daya, PSU-nya cuma pakai PSU 65W dengan adapter bawaan. Kalau ada yang tanya, Bang, apakah spek begini masih bisa berguna dan dipakai untuk ngegame? Ya bisa banget lah, untuk itulah video ini kita buat. Salah satunya biar kalian yang punya mini PC bekas atau laptop-laptop yang udah jadul dan jarang dipakai bisa digunain lagi dan bisa dipakai having fun untuk main game bareng teman dan keluarga. Utamanya pas usum pandemi seperti sekarang ini yang bikin kita jadi lebih sering di rumah daripada di luar. Dengan spek seperti ini tentu aja secara logika kita nggak bisa main game-game berat yang muluk-muluk ya. Untuk itulah kita bakalan ganti OS bawaannya yang masih pakai Windows dengan OS Linux LibreElec. Kenapa pakai LibreElec? Karena kita butuh aplikasi kode yang terintegrasi dengan OS LibreElec dengan add-on bawaannya yang punya nama Internet Archive Game Launcher. Yang mana dengan add-on itu kita bakal dimudahkan untuk mengakses dan mendownload ratusan game-game emulator mulai dari game-game lawas, macam Spica 8-bit hingga game-game emulator arcade atau game-game sekelas PS1 dan lain sebagainya. Selain itu, add-on Internet Archive Game Launcher pun di dalamnya sudah terintegrasi dengan beragam aplikasi emulator yang bisa kita pilih dan jalanin sesuai dengan game-game yang ingin kita mainin. Nggak hanya itu, aplikasi kodenya pun punya beragam pilihan add-on yang bisa kalian pakai untuk media center yang bisa mengakses bermacam-macam aplikasi streaming seperti nonton film, nonton TV dengan beragam channel luar negeri dengan mudah, dan lain sebagainya. Sebenarnya konten OS LibreElec dengan kodenya ini pernah kita bikin juga kalau nggak keliru 2 tahun yang lalu. Sekarang kita bikin lagi karena masih relevan dan sudah ada beberapa update yang cukup memudahkan untuk diaplikasikan. Selain itu ya karena juga kita lagi dapat mini PC dengan spek low end yang memang cocoknya kalau mau dipakai ngegame ya, salah satunya paling pas kalau disandingin dengan OS Linux LibreElec dengan aplikasi kodenya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita simak bagaimana prosesnya. Yang pertama yang perlu kita siapin tentu saja adalah flash disk sebagai media perantara untuk instalasi OS LibreElec-nya ke mini PC-nya nanti. Sekarang kita download dulu OS LibreElec-nya lewat website resminya dan linknya udah kita taruh di deskripsi video ini. Setelah downloader LibreElec-nya udah kita download, kita buka saja, kemudian kita masukin flash disk yang sudah kita siapin ke PC kita. Nanti aplikasi LibreElec kreatornya akan otomatis mendeteksi flash disk yang kita masukin tadi. Langkah selanjutnya kita pilih versi LibreElec yang akan kita download. Di sini saya memilih generic AMD Intel Nvidia karena kita akan memakai PC yang punya spesifikasi basic Intel series. Bila udah dipilih, langkah selanjutnya adalah kita download saja file tersebut. Tekan download dan arahkan pada folder dimanapun di PC kita. Tekan download dan arahkan ke folder manapun di PC kita dan oke. Biarkan proses download hingga selesai. Kemudian bila proses download sudah komplit, langkah selanjutnya adalah dengan menekan write image. Dalam proses ini, OS yang sudah kita download tadi akan diproses untuk bisa menjadi bootable pada flash disk yang kita masukin. Biarkan proses hingga selesai dan ada keterangan writing down. Pada posisi ini kita bisa menutup aplikasinya dan mencabut flash disknya, dan kita bisa meneruskan pada langkah selanjutnya. Selanjutnya kita tinggal masukin saja flash disk yang udah kita siapin tadi dan kita nyalain mini PC yang juga udah kita siapin. Setelah menyala, kita masuk dulu ke dalam BIOS dan rubah first bootnya agar langsung masuk pada flash disk yang udah kita siapin tadi. Langkahnya mirip-mirip ketika kita mau install ulang Windows loh, gampang banget kan?
Setelah first bootnya sudah kita pastikan ada pada flash disk, kita langsung save dan restart saja BIOS-nya. Ketika menyala nanti otomatis akan masuk pada menu installer OS LibreElect-nya. Proses booting awal kadang memang agak lama ya. Hal ini tergantung dari spesifikasi PC atau laptop yang kita pakai. Pada menu awal instalasinya, pilih saja opsi 1 yakni install LibreElect karena kita gak akan gunain Windows pada PC ini. Jadi total kita pakai OS LibreElect-nya untuk mengoperasikan mini PC-nya nanti. Selanjutnya pilih OK dan Yes hingga proses instalasi berjalan sampai selesai. Bila sudah, akan ada keterangan bahwa kita bisa mencabut flash disk yang kita pasang tadi. Selanjutnya akan kembali ke menu awal dan kita pilih opsi nomor 4 yakni Reboot untuk merestart mini PC-nya. Kemudian setelah itu mini PC akan restart dan langsung masuk ke OS LibreElect yang udah kita install tadi. Dan saat masuk pertama kali, kita akan disuguhi interface dari kode yang terintegrasi dengan OS LibreElect-nya. Di awal sini kita bisa siapin dulu semuanya mulai dari pengaturan bahasa, kemudian koneksi WiFi atau internet yang kita pakai dan lain sebagainya. Bila kalian menggunakan external device seperti keyboard, mouse, gamepad controller, atau Bluetooth controller, semuanya langsung akan terdeteksi saat pertama kali PC-nya dinyalain. Di sini langkah selanjutnya adalah hal yang sangat penting untuk kita atur terlebih dahulu sebelum menginstal add-on untuk main game-game yang tadi awal sudah kita jelasin. Kita masuk dulu ke menu setting. Kemudian pilih add-on dan pada pilihan unknown source, kalian checklist atau aktifkan terlebih dahulu. Bila ada peringatan, klik saja yes. Bila sudah, sekarang saatnya kita menginstal add-on Internet Archive Game Launcher-nya. Tetap di menu setting, kita pilih File Manager kemudian pilih di sebelah kiri Add Source. Setelah itu klik saja di tulisan None dan masukkan alamat fusiontv.addon.com dengan penulisan persis seperti yang ada di video ini. Bila sudah, tekan OK. Kemudian pada pilihan Enter Name for this media source, kita masukkan .games. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK lagi. Sekarang kembali ke menu setting lagi, lantas kita pilih add-on. Setelah masuk, kita pilih install from zip file. Bila ada peringatan, klik yes saja. Masuk pada install from zip file, kita pilih folder .games yang sudah kita buat tadi. Kemudian, pilih Kodi Repos. Setelah masuk di dalamnya, awas jangan sampai nyasar milih ke opsi yang paling bawah ya, biar nggak tersesat. Kalian pilih English, kemudian cari repository.zekmoris.1.0.0.zip. Klik OK atau Enter saja. Maka kalian akan kembali ke menu awal add-on browser dan proses instalasi repository Zekmoris-nya akan otomatis berjalan di background. Dan bila selesai akan ada notifikasi di sebelah kanan layar. Bila sudah, tetap di menu add-on browser, sekarang kita pilih install from repository. Kemudian kita pilih Zekmoris add-on. Pilih video add-on. Kemudian di dalamnya kita pilih Internet Archive Game Launcher. Kita tekan OK dan masuk ke menunya, lantas kita pilih install. Bila ada notifikasi, tekan OK saja. Biarkan proses downloading add-on hingga selesai, lantas add-on akan otomatis memulai proses instalasinya. Biarkan pula hingga selesai dan muncul notifikasi di sebelah kanan layar. Bila sudah selesai, kita bisa kembali ke menu utama Kodi dengan menekan Escape. Kemudian kita pilih add-on atau bisa juga melalui menu Games. Kita buka add-on Internet Archive Game Launcher-nya. Saat pertama kali dijalankan, add-on ini akan menampilkan Term of Use. Kalian tinggal pilih Agree saja. Kemudian akan ada pilihan opsional Setup Wizard. Kalian bisa tekan Yes untuk menjalankannya atau No bila tidak. Saya sarankan kalian memilih Yes agar lebih mudah. Di sini kita diberi pilihan untuk otomatis memasukkan alamat email dan password dari akun yang sebelumnya harus kita buat dulu di website archive.org. Ini bertujuan agar kita bisa mengakses semua file database game yang akan kita download dan mainkan otomatis lewat Internet Game Launcher tanpa limit dan batasan apapun. Kalau kita tidak memasukkan atau tidak punya akun di archive.org, kalian bisa pilih No. Namun memang ada beberapa database game yang kadang nggak bisa diakses. Tapi kebanyakan sih udah bisa walau kita nggak mempunyai akun di archive.org. Biar begitu, saya tetap menyarankan kalian untuk membuat akun terlebih dahulu dan memasukkannya pada proses setup wizard ini.
Selanjutnya pada setup wizard, kalian pilih Kodi Retro Player untuk launchernya. Kemudian ada notifikasi opsional untuk mendownload dan menginstal semua emulator bawaan dari add-on ini. Kalian pilih yes saja biar lebih mudah. Kemudian kita perlu menekan yes setiap ada notifikasi installer hingga semuanya selesai. Kalau kita nggak mau ribet, sebenarnya proses ini bisa kita skip. Kita bisa memilih emulator yang mau kita pakai saja dan nggak perlu kita download semuanya. Tapi bila kalian masih pemula dalam hal emulator game arcade, retro, dan klasik konsol, saran saya sih lebih baik di-download saja untuk memudahkan nanti pada saat mau mainin game-gamenya. Proses selanjutnya yang juga opsional adalah kita diberi pilihan untuk melakukan pre-chase game list, agar nanti database game yang kita cari sudah otomatis lengkap dan loadnya menjadi lebih cepat saat proses pencarian. Namun kita bisa saja tidak memilihnya bila dirasa kelamaan. Di sini saya memilih yes untuk mencontohkannya. Proses ini memang sedikit agak lama, lagi-lagi tergantung dari spek mini PC yang kita pakai. Bila sudah, maka kita bisa menggunakan add-on Internet Game Launcher ini secara komplit dan lengkap. Kita bisa memilih game berdasarkan kategori, atau kita bisa browse semua listnya satu persatu. Pada browse by kategori, kita bisa memilih berdasarkan mesin game yang akan kita mainin. Semuanya bisa dibilang sangat lengkap. Mulai dari game-game 8-bit hingga game 3D sekelas Nintendo Wii pun ada. Tapi sekali lagi, game bakalan berjalan sesuai dengan spesifikasi PC atau laptop yang kalian pakai. Semakin tinggi speknya, semakin besar kemungkinan untuk bisa mainin game-game dengan kebutuhan spek yang lebih tinggi. Untuk spesifikasi dengan prosesor Intel Atom seperti yang kita pakai, tentu aja yang paling relevan dan memungkinkan maksimalnya mungkin mainin game-game retro arcade atau maksimal game-game sekelas Nintendo 64 atau game Sega Saturn. Tapi dari pilihan ini saja sudah banyak sekali game-game yang bisa kita mainin. Kita juga bisa mencari berdasarkan genre, mulai dari action, adventure, adult, fighting, dan lain sebagainya. Semuanya bisa dikategorikan dengan cukup rapi dan komplit di sini. Bila mau main gamenya, kita tinggal pilih aja game yang akan kita mainin, kemudian kalian pilih download. Setelah selesai, kalian pilih lagi nama gamenya, kemudian klik launch. Lantas ada beberapa game yang perlu kalian pilihkan emulator apa yang mau kalian pakai, tapi ada beberapa yang ketika diklik launch dia langsung berjalan otomatis. Saya saranin kalian menggunakan gamepad controller untuk memainkan game-gamenya agar lebih mudah. Tapi bila mau pakai mouse keyboard juga nggak masalah. Namun sebelumnya kalian perlu dulu melakukan pengaturan pada menu setting input controllernya terlebih dahulu di menu setting awal tadi. Sekarang kalian bisa lihat sekilas dari game-game yang kita mainin dengan spesifikasi sederhana dari mini PC 300 ribuan yang kita beli ini. Seperti yang udah kita bilang tadi, ada ratusan game-game retro, arcade, dan konsol yang menarik yang bisa kita mainin. Kita juga bisa main game-game arcade dengan 2 atau 4 orang bersama-sama, dengan catatan controller yang kita pakai pun jumlahnya sesuai dengan orang yang mau maininnya. Ini benar-benar bisa menyenangkan sekali, utamanya saat musim pandemi, di mana kita jadi sering kumpul di rumah daripada keluar. Oke, demikianlah pembahasan mini PC 300 ribuan kita kali ini yang kita beli dan udah kita rubah menjadi media center dan gaming center hingga jadi lebih bermanfaat dan berguna lagi untuk dipakai di rumah. Sekarang gimana nih pendapat kalian tentang video kita kali ini? Jangan lupa klik like ya jika kalian suka dan boleh dislike kalau kalian gak suka. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sekian dari saya, see you in the next video, adios dan jangan lupa semangat setiap hari.